Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama di kajian tafsir Fakultas Hukum Unisba dengan tema ini beriman kepada mengimani implementasi beriman kepada yang gaib ya, dengan narasumber yang sudah hadir. Alhamdulillah Pangarsa Pak Kiai Dr. Ramdan Fauzi. Alhamdulillah turun kehadiran anak Pangarsa, dan juga alhamdulillah kita semua masih diberikan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi pelita bagi kita seluruhnya agar selamat dunia dan selamat akhirat. Tidak memperpanjang waktu, pada pagi hari ini kita mulai saja kajian tafsir dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Audinda. Kepada Teh Audinda dipersilahkan. Baik, Pak, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Katakanlah, tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib selain Allah. Mereka juga tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Terima kasih, Pak. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hatur nuhun tahu atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Dan selanjutnya langsung saja kepada narasumber kita Pak Dr. Ramdan Fauzi SHMH untuk memaparkan kajiannya. Enggak dihaturanan masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalika amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus Dekan Fakultas Hukum Profesor Dr. Tevik, yang sama-sama kita hormati juga Prof. Nandang, teman-teman sekalian Fakultas Hukum yang saya banggakan dan yang saya hormati. Alhamdulillah atas qudrat iradat Allah, pada kesempatan pagi ini kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan salah satu aktivitas yang mudah-mudahan mendapatkan ridho, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum yang mengundang saya untuk mengkaji bersama terkait implementasi beriman kepada hal yang gaib. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya beriman kepada yang gaib itu merupakan hal yang sangat substansi di dalam berislam. Di dalam agama Islam itu sangat penting sekali dan sangat fundamental. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa
Tuhan kita memang gaib. Gitu. Nanti kita bisa menggali dari penjelasan surat Al-Baqarah ayat 3. Dalam satu kesempatan saya merenung terkait surat Al-Baqarah ini. Jadi potongan ayat, bukan potongan ayat, ayat 3 surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini menjadi sifat dari ayat sebelumnya, ayat 2. Yang mana ayat yang kedua itu pada akhir ayatnya adalah hudan lil muttaqin. Baru alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, kita memahami dulu beriman itu apa, iman itu apa. Karena tidak sedikit kita menerima informasi, definisi iman itu ternyata itu dari kalangan Mu'tazilah. Dan definisi iman dari kalangan Mu'tazilah itu sungguh tidak jelas. Kalau kita ditanya apa itu iman, maka kita sering menjawab bahwa iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mempraktekkan atau mengimplementasikan dengan anggota badan. Dan definisi iman ini adalah definisi iman menurut kelompok Mu'tazilah. Sedangkan menurut ahli sunnah, iman itu hanya tasdikun bil qalbi, hanya membenarkan saja dengan hati. Apa yang dibenarkannya adalah bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengucapan iman itu adalah kalau menurut Imam Al-Lais di dalam kitab Qadrul Gois adalah min jiryani ahkamil mu'minin fid dunya wal akhirah. Kalau pengucapan dua kalimat syahadat itu hanya untuk memberlakukan hukum dunia. Ketika dia meninggal dunia, ya dia dikuburkan di kuburan orang mukmin misalkan. Terus ketika meninggal dunia, dia bisa mewariskan atau menerima waris. Terus ya disolatkan. Nah itu tujuan daripada ikrar bilisan. Sedangkan iman sendiri itu ya hanya membenarkan saja. Adapun kalau ditanya apakah sholat, zakat, puasa, haji itu termasuk iman atau tidak, maka jawabannya lah itu tidak termasuk kepada iman, tapi itu adalah bagian atau cabang daripada iman. Iman sendiri ya beriman kepada yang gaib, dan iman sendiri itu adalah gaib. Gitu. Imannya itu sendiri membenarkan dengan hati, dan karena memang hati itu adalah hal yang gaib juga. Yang konsekuensi daripada definisi beriman menurut Mu'tazilah adalah ketika ada orang yang melakukan maksiat, seorang yang mengaku beriman tapi dia bermaksiat, maka dia dikatakan oleh Mu'tazilah itu tidak beriman, tapi juga tidak kafir. Jadi nggak jelas, tidak iman tapi tidak kafir. Itu menurut Mu'tazilah. Mau dikatakan tidak beriman karena dia melakukan perbuatan dosa, dikatakan tidak kafir karena dia juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi definisi yang disampaikan oleh Mu'tazilah itu mengambang, nggak jelas. Tapi yang harus diwaspadai juga adalah definisi yang disampaikan atau makna iman yang disampaikan oleh Khawarij. Tidak ada pilihan, pilihannya hanya dua. Ketika seseorang taat, maka dia sedang beriman. Ketika dia maksiat, maka dia dikatakan kafir oleh Khawarij. Seperti itu. Nah, kalau menurut ahli sunnah, bahwasanya iman itu hanya sekedar tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati atas apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka konsekuensinya ada mukmin yang taat, ada mukmin yang maksiat. Dan memang pada kesimpulannya manusia itu hanya dua golongan saja. Hanya ada orang mukmin, yang kedua ada orang kafir. Kalau orang kafir nggak perlu dipermasalahkan lagi, artinya ya sudah selesai, itu bagiannya neraka. Kalau orang mukmin itu ada dua, ada mukmin yang taat, ada mukmin yang maksiat. Kalau mukmin yang taat udah nggak perlu dipermasalahkan. Nah, tinggal mukmin yang maksiat.
Nah, mukmin yang maksiat pun ada dua. Ada mukmin maksiat yang keburu tobat sebelum wafat, sebelum meninggal. Ada mukmin yang maksiat tidak keburu tobat. Nah, mukmin yang maksiat tidak keburu tobat sebelum wafat, ini itu dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan diampuni oleh Allah atau apakah dia akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita melihat orang yang bermaksiat atau berbuat perbuatan dosa, maka dia sebetulnya seorang mukmin juga. Namun dia mukmin yang asi, atau dalam bahasa lain adalah imannya iman yang naqis. Jadi kalau praktek sholat, zakat, puasa, ngaji, zikir, berbuat baik, itu adalah syartu kamal iman. Menjadi bentuk syarat penyempurnaan keimanan dia. Adapun pengakuan berimannya adalah agar dia dihukumi sebagai muslim, sebagai mukmin di dunia ini, sehingga dia memiliki hak hidup layak sebagai muslim di dunia ini. Nah, jadi pengakuan ikrornya itu adalah untuk dihukumi dunianya saja. Itu sepintas terkait definisi iman dari tiga kelompok. Selanjutnya, kalau saya mencermati surat Al-Baqarah ayat 3 ini, sebetulnya sangat banyak sekali. Dan sependek pengetahuan saya itu ada 27 surat dan 32 ayat, bahkan 48 ayat yang berbicara tentang gaib, kemudian dengan bentuk kalimat yang berbeda-beda. Kalau gaibnya sendiri itu kata gaib dalam Al-Quran kurang lebih 32 ayat berbicara tentang gaib, tapi dengan kalimat yang lain seperti ghaba, yagibu, itu ya sekitar 48 ayat berbicara tentang hal yang gaib. Kalau kita cermati, teman-teman sekalian, surat Al-Baqarah ayat 3 ini, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Baru diikuti dengan ayat wa yuqimuna sholata, terus diikuti dengan ayat wa mimma razaqnahum yunfikun. Harap atap wawu wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, ini kalau di dalam bahasa Arab maknanya ditartib. Jadi posisi alladzina yu'minuna bil ghaibi itu didahulukan sebelum kata wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi beriman kepada yang gaib merupakan hal yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, substansial di dalam menjalankan perintah Allah yang lainnya. Jadi ketika kita sholat, misalkan menghadap ke kiblat, yang disembahnya siapa? Ya Allah. Terus kita mau berinfak, juga atas perintah siapa? Perintah Allah. Ya Allahnya sendiri adalah yang gaib. Baik, kita lanjutkan kepada slide yang selanjutnya. Kita melihat tafsir yang saya menggunakan tafsir Bil Ma'sur. Karena tafsir Bil Ma'sur ini ya menggunakan periwayatan yang akurat lah gitu. Dalam hal ini saya menggunakan tafsir Tabari dan juga Ibnu Katsir, juga Lataiful Isyarat Imam Al-Qushairi. Maksud daripada al-ghaib menurut Imam At-Tabari, beliau menerima dari Muhammad bin Humaid dan seterusnya sampai kepada Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas ya, dari Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud dengan bil ghaibi itu adalah meyakini apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, masih dari Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud, dari berbagai sahabat Nabi, bahwasanya yang dimaksud dengan gaib adalah apa yang tidak diketahui oleh hamba-hamba tentang urusan surga, urusan neraka, dan apa yang Allah berkahi, yang disebutkan di dalam Al-Quran juga. Jadi apa yang dibahas dalam Al-Quran juga hal yang gaib gitu. Seperti mengetahui adanya surga dan neraka, kan kita belum menyaksikan itu semuanya. Tapi kita percaya itu diantara daripada makna al-ghaib. Yang selanjutnya, menurut At-Tabari juga bahwasanya yang dikatakan gaib itu adalah Al-Quran. Ada juga
pendapat yang mengatakan amanu bil jannati wan nari wal ba'tsi ba'dal maut wa biyawmil qiyamati wa kullun hadza ghaibun. Mereka beriman kepada surga dan neraka, kebangkitan setelah kematian dan hari kiamat, dan semua ini adalah gaib. Selanjutnya masih dari Tabari, iman yang gaib itu iman kepada para Rasul Allah, surga, neraka, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, manobaya tiba dalam mauti, dan kehidupan setelah kematian. Fahadza kulluhu ghaibun. Ini juga semuanya adalah gaib. Yang terakhir dari Imam Qushairi, wa amal ghaibu fama ya'lamuhul abdu mimma kharaja an hadil ittirar fa kullu amrin diniyin adrakahul abdu bidarbil istidlal wa na'i fikrin wa ijtihadin fal imanu bi ghaibiyun wa rabbu subhanahu wa ta'ala ghaibun. Nah, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ataupun di dalam Asmaul Husna sendiri tidak ditemukan nama Allah itu ghaibun. Tapi di sini di dalam tafsir Lataiful Isyarat Imam Qushairi bahwa beliau menyimpulkan farabbu subhanahu wa ta'ala ghaibun, maka Allah subhanahu wa ta'ala saat ini di dunia ya ghaibun, artinya gaib juga. Selanjutnya, seringkali kita mendengar bahwasanya tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat bagaimana firman-firman Allah bahwasanya tidak semua yang gaib itu tidak bisa diketahui oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat surat Al-An'am ayat 59, memang otoritas yang gaib itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Jadi kunci yang gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita melihat kepada surat Al-Jin ayat 26 sampai 27, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Nah, yang jadi garis bawah di sini adalah ilimanir atau Rasul yang dimaksud di sini siapa? Jadi Allah tidak akan menampakkan yang gaib kecuali kepada Allah kehendak ridhoi. Berarti ada sebagian yang gaib Allah tampakkan kepada orang yang Allah kehendaki. Limanir tado di sini kalau pendapat Ibnu beliau mengatakan adalah malaikat masuk dari Qatadah, orang yang Allah kehendaki. Nah, siap termasuk dari Qatadah. Kalau Ustaz, Rupina terlempar ya. Jaringan ya. Jaringan mohon. Pembahasannya mantap tentang yang gaib. Alhamdulillah. Terlempar Ustaz. Enggak dilajang deh. Kita kembali lagi kepada penafsiran Limanir Tado. Tafsir Imam Qatadah. Selanjutnya, kita melihat pendapat Ibnu Zaid. Siapakah Limanir Tado? Orang-orang yang Allah kendaki dalam yang gaib ini, ya para nabi. Ternyata ada yang berpendapat di sini adalah Ibnu Katsir bahwasanya illa liman irtada, Allah tidak menampakkan yang gaib kepada siapapun kecuali orang yang Allah kehendaki min rasulin,
Wa hadza ya umur rasula al malaqiyah wal basyariyah. Nah ini yang jadi apa namanya pembeda dari pendapat yang lainnya, bahwasanya bukan hanya rasul dalam pengertian penerima wahyu dan juga bukan hanya malaikat, tapi wal basyariyah ataupun dari kalangan manusia biasa. Allah kalau menghendaki maka Allah akan menyingkap tabir kegaiban kepada orang tersebut. Nah, terlepas siapakah orang tersebut, tapi bagaimana cara implementasi ketika kita meyakini terhadap hal yang gaib, termasuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada hadis yang saya kutip di dalam kitab Kasful Astar karya Nuruddin Al-Haythami, ternyata ya beriman kepada yang gaib ini mendapatkan sanjungan juga dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, ayyul khalqi a'jabu imanan, wahai para sahabatku, kalian tahu nggak makhluk yang paling hebat, yang paling menakjubkan imannya? Maka para sahabat menjawab, al-malaikah, para malaikat ya Allah. Imannya yang hebat itu ya para malaikat. Qala, maka menjawab Rasul, al-malaikatu kaifa la yu'min. Bagaimana malaikat tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang komunikasi langsung dengan Allah. Maka para sahabat menjawab lagi, yang paling baik imannya itu adalah para nabi. Maka baginda Nabi menjawab lagi, an-nabiyyuna yuha ilaihim fa kaifa la yu'min. Ya kalau para nabi beriman kepada Allah wajar, biasa saja karena mereka langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Lalu para sahabat berkata lagi, as-sahabatu, yang paling bagus imannya adalah para sahabat. Lalu baginda Nabi menjawab lagi, as-sahabatu ma'al anbiya, fa kaifa la yu'minun. Kalau para sahabat ya berserta dengan Nabi, bagaimana mereka tidak beriman? Lalu menerima dari Nabi langsung. Lalu siapa ya Rasulullah yang imannya paling hebat, yang paling menakjubkan itu? Walakinna a'jaban nasi imanan qaumun yaji'una min ba'dikum fayajiduna kitaban minal wahyi fayu'minuna bih. Tapi orang yang paling menakjubkan imannya itu adalah kaum yang datang setelah kalian. Mereka menemukan kitab ataupun mendapatkan wahyu, terus mereka beriman kepada wahyu tersebut dan mengikuti isi daripada wahyu itu. Wahum a'jabun nasi imanan. Maka mereka itu adalah orang yang paling hebat imannya. Nah, ya mudah-mudahan kita termasuk itu karena kita ba'da para sahabat. Kita tidak bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasul, gitu, tidak berkomunikasi dengan malaikat Jibril, tapi kita beriman atas apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadis ini merupakan sanjungan bagi umat setelah para sahabat, ya, generasi kita sampai hari kiamat. Kalau kita masih beriman, mempertahankan keimanan kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk kepada a'jabun nasi imanan, iman yang hebat lah gitu. Karena tanpa bertemu dengan Nabi, kita beriman. Nah, suatu faedah ini yang ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi atau Abu Isa kata lain, dan juga ada riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya dari Sa'id Abi Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi fudulan an kutabin nas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang kerjanya itu adalah apa itu kalau polisi itu apa? Patroli ya, patroli. Yang senantiasa berpatroli di dunia ini gitu kan. Lalu apabila malaikat tersebut menemukan kaum yang sedang berzikir, kalau namanya kaum berarti banyak gitu. Jadi hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan zikir bersama, zikir berjamaah. Karena kalau dikatakan kaum nggak sendirian pasti banyakan. Aqwaman yadhkurunallah. Ketika para malaikat yang sedang berpatroli itu mengelilingi dunia, tiba-tiba menemukan kaum yang sedang berzikir, malaikat itu memanggil kepada orang yang sedang berzikir itu.
Halumu ila bughyatikum fayaji'una fayahukuna bin ila sam'i dunya. Terus inilah kalian. Kalau dalam hadis yang lain, halumu ila hajatikum. Sebutkan kebutuhan kalian. Ketika malaikat sudah menemukan kaum yang sedang berzikir itu, maka Allah bertanya kepada para malaikat. Ala ayyi syai'in taraktum ibadi yasna'un fayaqulu tarakna biyahmadunaka wa yamajidunaka wa yadhkurunaka. Sedang apa? Hai para malaikat, sedang apa kau meninggalkan hamba-hambaku? Lalu malaikat menjawab, saya meninggalkan hambamu ya Allah, mereka sedang bertahmid kepadamu, yahmadunaka wa yumajidunaka wa yadhkurunaka. Mereka sedang bertahmid kepadamu, mereka sedang bertamjid, tamjid itu mengagungkan kepadamu, dan mereka sedang berzikir kepadamu. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat, fahal ra'auni, mereka itu bertasbih, bertamjid, bertahlil, bertakbir atau berzikir, dia sholat itu kan. Apakah mereka itu pernah melihatku atau tidak? Fayaqulu la. Kalau dalam riwayat yang lain, fayaquluna wallahi la. Mereka sholat, mereka puasa, mereka zikir, mereka memuji, mereka bertasbih. Belum pernah melihatmu ya Allah. Qala fayaqulu kaifa law ra'auni. Bagaimana kalau mereka itu melihatku? Fayaquluna law ra'auka lakana ashadda tahmidan wa ashadda tamjidan wa ashadda laka dzikran. Seandainya kalau misalkan mereka melihatmu ya Allah, maka dia akan meningkatkan tahmidnya. Dia akan meningkatkan juga mengagungkan kepadamu. Mereka akan meningkatkan takbir dan zikir dan sebagainya kepadamu. Qala fayaqulu, qala berkata rawi, fayaqulu, bertanya lagi Allah kepada malaikat. Wahai malaikat, wa ayyu syai'in yatlubuna. Mereka itu menginginkan apa? Fayaquluna yatlubuna al-jannata. Qala fayaqulu wa hal ra'auha? Fayaquluna la. Mereka itu ya Allah pengen surga ya Allah. Wa hal ra'auha? Apakah mereka pernah melihat surga? Qala fayaquluna la. Demi Allah, dalam hadis yang lain itu wallahi lah, mereka itu pengen surga tapi belum pernah melihat surga. Nah, bagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, kita menginginkan surga sementara apa yang kita inginkan juga belum kita lihat, belum pernah kita melihatnya. Berarti itu hal yang gaib juga. Fakaifa law ra'awha qala fa yaqulu law ra'aha kanu laha asyadda talab. Seandainya mereka itu melihat surga, mereka akan semakin menginginkan surga itu. Kalau 17 Agustus kita sering melihat Panjat Pinang. Para peserta Panjat Pinang itu ridho diinjak, ridho kotor-kotoran, ridho dilempari oli atau air gitu kan. Kenapa? Mereka semangat. Kenapa? Karena hadiahnya kelihatan di atas. Mereka semangat kan. Tapi ketika kita menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah karena kita berharap surga, kita sendiri belum melihat surga. Maka kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat surga? Maka akan semakin semangat saja menjalankan ibadah. Fayaqulu, dan Allah bertanya lagi kepada malaikat, famin ayyi syai'in yata'awwadzuna. Lalu mereka itu berlindung dari apa? Qalu yata'awwadzuna minan nar. Kata para malaikat, mereka itu ya Allah sangat takut dari api neraka. Fayaqulu harra'auha. Lalu Allah bertanya lagi, mereka takut dari neraka itu memang dia pernah melihat neraka? Fayaquluna la, wallahi la, mereka itu tidak pernah melihat neraka. Fa kaifa law ra'auha. Lalu bagaimana kalau misalkan mereka melihat neraka? Fayaquluna law ra'auha kanu minha asyadda haraban. Maka mereka kalau melihat neraka akan lari terkocar-kacir gitu karena saking takutnya dengan api neraka itu. Nah, lalu fayaqulu fa inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat, saksikan oleh kalian bahwa saya sudah mengampuni mereka yang sedang berzikir itu. Mereka yang sedang bertahmid, bertamjid gitu. Namun di sini ada malaikat yang katakanlah yang comel gitu ya.
Apa kata malaikatnya? Inna fihim fulanan al-khatta lam yuridhum innama jahum lihajatin. Ternyata dari kelompok orang yang sedang berzikir itu, dia datang ke majlis itu bukan untuk berzikir, tapi ada kebutuhan yang lain. Lalu kata Allah pada para malaikat, ya orang-orang yang berzikir itu tidak akan mencelakai orang sekitarnya lah gitu. Artinya akan memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitarnya. Nah, eh, teman-teman sekalian, hadis ini memberikan apa namanya petunjuk atau menjadi sebuah ujian juga bagi kita semuanya. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla, bahwa keimanan yang Allah berikan kepada kita itu benar-benar harus kita syukuri, karena kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, minta surga pun kita belum pernah melihat surga, takut neraka pun kita belum pernah melihat neraka. Tapi ketakutan itu sudah ada dalam diri kita, dan juga harapan ingin masuk surga juga ada dalam diri kita, sehingga kita menjalankan taat, sehingga kita juga menjauhi maksiat itu karena kita takut kepada neraka, karena kita menginginkan surga. Tidak apa kita menjalankan taat karena menginginkan surga, memang karena itu Allah janjikan kepada kita. Tidak apa kita menjauhi maksiat karena takut neraka, karena memang itu diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan ini kalau kita lihat rangkaian teks ini juga menunjukkan kita itu apa namanya diuji dalam keimanan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih gaib. Ah, lalu bagaimana kaitan dengan sifat Allah yang az-zahir dan al-batin? Itu kajiannya. Gaib itu lawannya bukan apa? Bukan Adam, atau gaib itu bukan tidak ada. Gaib itu adalah ada. Lawannya adalah jahrotan. Sebagaimana yang ngeyel itu kaum Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrotan. Gitu, memaksa Nabi Musa agar memohon kepada Allah nampak kepada mereka. Nah, untuk umat Nabi Muhammad nggak ada kayak yang minta seperti itu. Kisah itu juga termasuk hal yang gaib, gitu kan, dia informasikan kepada baginda Nabi Muhammad bahwa Bani Israel dulu itu ngeyel, gitu. Pengen ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara jahratan, melihat secara kasat mata. Nah, lalu bagaimana kaitan dengan sifat Allah az-zahir dan batin? Uh, Sifat itu nempel pada zat. Jadi zahirnya Allah, nampaknya Allah itu seperti apa? Ya, kalau salah seorang kiai itu menyampaikan, ya zahirnya Allah seperti ini. Dalam pengertian, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu adalah penampakan dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-batin ada di dalam hati kita, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, implementasi daripada beriman kepada yang gaib itu, kalau dalam bahasa lainnya adalah orang yang mempraktekkan salah satu trilogi agama, yaitu ihsan. Itu beriman kepada yang gaib itu adalah praktek daripada ihsan sendiri. Dan ihsan itu kalau melihat kepada hadis ta'budallah karena tarafa ilam tarafa innahu yarok, itu agak rumit juga memahaminya. Engkau memahami apa, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Prakteknya seperti apa? Nah, prakteknya yang mudah-mudahan ini bisa ditambahkan atau bisa didiskusikan. Prakteknya itu adalah raga kontak dengan makhluk, tapi jiwa kontak dengan kholik. Gitu. Jadi praktek daripada implementasi beriman kepada hal yang gaib itu adalah raga kita kontak dengan makhluk, tapi jiwa kita kontak dengan kholik. Raga kontak dengan makhluk, kolbu kita kontak dengan kholik, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu apa yang kita lihat, yang kita dengar itu menjadi pintu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup untuk kajian pagi hari ini, praktek beriman kepada hal yang gaib adalah meyakini terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian ini, kalau tahapan di dalam ilmu tasawuf dikatakan orang yang muqarrabah, orang yang merasa
Muraqabah, bukan muraqabah, muraqabah. Orang yang merasa terus diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dalam menjalankan taatnya pun lillahi ta'ala, dalam menjauhi maksiatnya pun ya lillahi ta'ala. Tidak ada tujuan yang lain. Di dalam kitab Nawadzir karya Syihabuddin Qalyubi itu ada seseorang yang apa namanya bertemu dengan Ibrahim bin Adham. Dia meninggal dunia. Ketika ditanya siapa kamu, dia tidak menjawab. Lalu dia menjawabnya adalah saya adalah orang asing. Ditanya nama tapi dia menjawab bahwa saya adalah orang asing. Saya adalah orang asing. Tak lama kemudian orang itu meninggal dunia lalu diurus jenazahnya oleh Ibrahim bin Adham. Ketika mencari kain kapan ternyata jenazahnya sudah hilang. Lalu ada hatib. Hatib itu ada suara dari yang gaib gitu. Sudah Ibrahim, orang tersebut sudah diurus oleh para malaikat termasuk dengan jasad-jasadnya menghilang. Tapi ketika dicari catatan penduduk ahli neraka, dia tidak ada namanya di neraka. Dicari di catatan penduduk ahli surga, dia juga tidak termasuk ahli surga. Lalu di manakah dia itu? Dia itu disimpan di Maq'adus Sidqi inda Maliki Muqtadir. Karena dia itu dalam praktek ibadahnya tidak pernah takut dengan neraka dan tidak pernah berharap kepada surga. Tapi dia beribadah kepada Allah itu karena semata-mata seorang hamba layaknya, seyogyanya sudah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena surga ataupun bukan karena neraka. Dan ini hal yang demikian juga, informasi yang seperti itu, ya hal yang gaib juga. Konsekuensi tidak beriman kepada yang gaib, dalam hal ini dalam konteks beriman tidak beriman kepada Allah, maka itu bisa terpeleset kepada ya kafir lah gitu, tidak beriman karena Allah sendiri itu adalah zat yang gaib gitu, untuk saat ini. Mungkin itu Pak Adha untuk kajian kali ini, sependek pengetahuan saya terkait memaknai implementasi beriman kepada hal yang gaib. Terima kasih. Atur nuhun pangarsa. Wah, ilmunya ini dalam sekali. Satu ayat saja tapi sampai kita berbuai dan juga ternyata masih dalam dan kelihatannya masih banyak yang belum dibahas ya pangarsa ya. Alhamdulillah Pak Dokter, terima kasih. Bangga Bapak Ibu, sekarang kita masih ada waktu 15 menit. Dipersilahkan apabila ada yang ingin bertanya tentang implementasi terhadap hal yang gaib atau iman terhadap yang gaib. Alhamdulillah sudah ada Prof. Neni, Bu Nurul, Bu Dini, Bu Wamen, Pak Adem, Ade Mahmud, ya, Pak Haji Eman, nuhun, Budian Andriasari, Alhamdulillah, Teh Cica. Bangga, Bapak Ibu ada yang mau bertanya, Pancet? Boleh. Assalamualaikum. Salam, Bangga Pancet. Mohon. Punten, Pak Yai, izin bertanya. Tadi disampaikan ada beberapa pandangan ya terkait dengan firqah-firqah, Mu'tazilah, Khawarij, dan lain sebagainya terkait apa itu iman. Nah, sebetulnya untuk kalau kita garis bawahi lebih detail, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ya seperti itu mendefinisikan kan dipegang oleh mayoritas ulama. Namun tentunya untuk yang sempalan atau firqah-firqah yang tadi pun masih berkembang. Nah, barangkali dari sisi kehujahan dari setiap pendapat itu mungkin setiap orang pun berbeda-beda menangkapnya. Nah, apakah di antara satu dengan lain halnya, kalau kita lihat penafsiran tadi secara umum, apakah tetap masuk koridor kerangka keimanan atau ada yang sudah melampaui batas begitu? Terima kasih. Bangga Pangarsa, langsung we.
terkait definisi iman yang disampaikan oleh Khawarij. Ini dalam sependek pengetahuan saya, Pak Panjab ya. Kalau kita menuduh kafir kepada seseorang, itu pasti salah satunya adalah kafir beneran gitu. Kalau misalkan kita menuduh kafir kepada orang lain dan tidak bisa membuktikan kekafiran orang lain, maka kita sendiri menuduh kafir kepada orang kafir masuknya riddah ya. Kita berdiri yang murtad itu konsekuensi daripada definisi iman yang disampaikan oleh kaum Khawarij. Termasuk kalau yang disampaikan oleh Mu'tazilah ya ketidakjelasan tadi. Ketika seseorang melakukan maksiat, kalau kata Mu'tazilah dia tidak beriman. Ini logis juga. Tapi Mu'tazilah juga tidak mengatakan kafir. Jadi statusnya seperti apa? Ya mungkin dalam rukun imannya Mu'tazilah karena memang salah satunya adalah mansilatun bainal mansilataini gitu kan. Jadi orang yang maksiat dan suka taat dia tidak di surga, tidak di neraka juga. Sedangkan itu ya bertentangan dengan keumuman dalil tentang bahwa di akhirat hanya ada surga dan neraka. Seperti itu. Terus sedangkan yang disampaikan oleh ahli sunnah bahwa iman itu adalah hanya membenarkan oleh hati. Adapun praktek sholat, zakat, puasa, lain sebagainya itu adalah syartu kamalil iman. Nah ini lebih kehati-hatian karena dalam konsep para ulama termasuk di dalam kitab katalogasi ini orang yang demikian ya bisa dikatakan kalau ada orang yang beriman tapi bermaksiat dia adalah mukmin asli saja. Orang yang dikatakan seorang beriman tapi bermaksiat saja. Dan kalau misalkan dia bertobat sebelum wafat ya mungkin tidak akan dicuci di neraka. Tapi kalau ternyata dosanya keburu ke bawah wafat ya ini akan dibersihkan dulu pada di nerakanya seperti itu Panjab. Begitu. Jadi masing-masing memiliki argumen, cuman yang paling logis memang yang saya terima kalau ada ya pendapat di pendapat yang lain ya memang itu firqah ya. Tidak bisa kita paksakan harus mengikuti pendapat kita juga karena yang memang Mu'tazilah juga dalam hal yang lain ada kemajuan gitu kan. Dalam bidang pemikiran juga ada yang positifnya, tapi dalam bidang akidah di sini memang berbeda. Tapi kalau dalam bidang fikih atau dalam bidang filsafat ada beberapa keunggulan-keunggulan teman-teman Mu'tazilah. Seperti itu Panjab. Mohon maaf. Ada. Siap, terima kasih. Mohon, mohon Pak Dokter. Nah, kalau ini Pak Dokter Ramdan, ada yang bertanya tapi mewakilkan, wes. Nah, kalau sekarang implementasinya kita sebagai dosen dan juga sebagai karyawan di Unisba untuk beriman kepada yang gaib dan apa sekaligus kita bekerja. Nah, itu bagaimana tips dan triknya? Apapun yang terjadi kepada diri kita ataupun kepada yang lainnya, apapun yang terjadi di alam dunia ini tidak keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam dunia kerja, berarti ketika kita melangkahkan kaki dari rumah ke tempat bekerja itu ya kita mengharapkan eh, apa namanya la haula wala quwata illa billah dan juga tawakkaltu ala Allah. Terus juga menjaga profesionalisme sebagai dosen juga itu adalah bagian daripada implementasi beriman kepada hal yang gaib. Dalam pengertian bahwasanya kalau apa namanya BPM dan lain sebagainya itu secara dohirnya kita terbatas pandangannya kan gitu. Tapi kita bekerjanya bukan hanya ke kampus, tapi bekerja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya hasab kita di kampus itu adalah bagian daripada ibadah dan yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian meskipun pandangan orang selain Allah itu pandangannya terbatas, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin profesionalisme di dalam bekerja itu adalah bagian daripada ihsan itu sendiri dan ihsan itu sendiri adalah bagian daripada beriman kepada yang gaib. Jadi semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya masing-masing menjalankan kinerja tugas dan fungsinya masing-masing itu adalah bagian daripada beriman kepada hal yang gaib. Nah, jadi Karena memang kita akan dicatat pahala, nah gitu kan. Kalau Hmm. kita memang ikhlas dalam mengajar, kita bekerja ya ada pahala juga ada.
Dan mengharapkan pahala aja, mengharapkan yang gaib juga pada gitu sih ada. Tapi kita yakin gitu kan. Kita nggak pernah melihat apa namanya, eh, kalau kita sholat, kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan apa namanya, pahala sekian derajat. Dan derajatnya seperti apa nggak kita lihat juga. Tapi kita meyakini satu kebaikan akan dibalas seimbang, akan dibalas 10 kali lipat, akan dibalas 700 kali lipat. Kita nggak pernah melihat angka-angka itu seperti apa. Tapi kita meyakini Allah itu akan memberikan itu kepada kita semuanya. Gitu kan. Nah, ketika kita ragu terhadap itu, kode kaparo kalau di dalam kitab Fathul Ghaib, maka orang yang seperti itu tak percaya terhadap pahala-pahala ya, berarti ya udah ingkar lah gitu terhadap apa yang Allah janjikan seperti itu. Ya, jadi kalau dalam apa konteks seorang hamba mungkin ya, kalau kita dosen ada apa pengukuran kinerja itu dari Sinta ya, dari Jafu dan sebagainya. Kemudian Allah teh punya Sinta juga ya, PPKM kita teh. Salat ini Ya, segalanya. ya kan ada Rakib Atid itu petugasnya Lauh Mahfud juga. Siap. Tapi tadi juga menarik yang apa satu di akhir itu tadi bahwasanya di antara orang-orang hamba-hamba Allah itu manir tado gitu. Yang diridhoi itu bisa melihat hal-hal yang gaib. Jadi melihat hal yang gaib itu bisa diupayakan gitu, Pak Dokter. Pemberian, bukan diupayakan. Pemberian ya. Jadi diberikan, bukan diupayakan. Ya, tugas kita ya hanya taat saja, beribadah saja. Jadi kelayakannya adalah dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita membuat layak, itu yang kacau itu karena memposisikan diri kita seolah-olah sudah kepada makom itu yang kacau. Padahal hal tersebut adalah pemberian sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kayak gitu. Ya apa memang pemberian ya orang yang bisa melihat hal yang gaib itu minar rusul ya yang diutus oleh Allah Nah, Subhanahu wa taala. min rusul, Min min rusul. rasul ya tadi ya. Ya, min Eh, karena ayatnya juga akan nakiroh, artinya kan umum. Makanya saya melihat pendapat Ibnu Katsir tadi, ya umum ada termasuk para nabi, termasuk para mereka, termasuk orang biasa yang Allah kehendaki. Toh memang Malak Jibril kan nggak pensiun gitu kan. ya. Setelah nabi nggak ada nabi. Maka Bapak Ibu masih ada 5 menit lagi. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Sangat sayang kalau Pak direkam. Adha mau bertanya, Pak Adha. Mangga Pak Paris. Biasanya Pak Paris unik bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai Ramdan Ya, Pak bertanya ini, Faris. karena ini kaitannya kan dengan yang gaib ya. Nah, sekarang itu ada fenomena indigo ya. Jadi ada orang-orang yang mengaku bahwa dia bisa melihat hal-hal yang gaib, entah itu jin atau apa gitu ya. Nah, itu kalau menurut Kiai Ramdan itu bagaimana Islam menanggapi hal-hal seperti itu gitu. Emang ada orang-orang yang diberikan kemampuan untuk itu dan menurut Islam apakah itu disebut kelebihan atau malah itu teh kekurangan gitu. Atur nuhun. Baik, terima kasih, Pak Faris. Eh, Baginda Nabi itu pernah menyebutkan jenis-jenis jin itu ada 3 jenis jin. Satu jenis jin itu yang memang bentuknya itu adalah asli ular. Yang kedua kalajengking. Yang ketiga itu menjelma putra, menjelma putri. Ini bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan fenomena indigo? Saya mendapatkan rujukan kita usiri haron. Baiknya itu menyampaikan sesuatu yang rahasia itu tidak baik lah. Jadi kalau misalkan ada orang yang seperti itu, menyampaikannya bukan dengan sesuatu kepastian, tapi menyampaikan dengan tahdir, hati-hati gitu ya. Yang duduk di sana baiknya geser gitu. Jadi kalau sampai memastikan itu sudah masuk pada koridor sampul kalam, apa namanya, tidak baik lah gitu, kurang etis. Jadi baiknya itu kalau yang diberikan, yang dikasapkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka menyampaikan pesannya itu ya dengan cara bukan sesuatu yang pasti, tapi katakanlah hati-hati. Misalkan kamu jangan pergi ke sana, di sana itu kamu pasti akan celaka. Nggak baik seperti itu. Baiknya kamu kerjanya seperti ini. Nah, baiknya disampaikan dengan cara apa namanya ya, tidak memberikan kepastian tapi memberikan kehati-hatian. Di bahasa ulama itu menyampaikan ibta usiri haramun, menyampaikan membongkar rahasia itu adalah haram. Kenapa demikian? Karena
akan menimbulkan fitnah kayak gitu. Sehingga para kiai, para guru juga menyampaikan, urus sempurnakan hal yang lahir kamu, hal yang gaib itu nanti akan mengikuti juga gitu. Jadi tidak perlu nggak baik repot-repot kita ngurusi hal yang gaib dalam konteks seperti yang disampaikan oleh Kang Faris. Itu lebih baik kita menyempurnakan dohir kita, itu hal yang gaibnya ya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Pun demikian juga kan di dalam praktek penetapan hukum itu kan fahkum bidzahiri wallahi taala bisaroir gitu kan, fahkum bidzahirnya. Jadi kalau bahasa yang sederhananya, perbaiki dulu wudumu, sholatmu gitu kan, sebelum masuk kepada ranah-ranah yang bersifat mughayyabah yang seperti itu. Itu Kang Faris yang sependek pengetahuan saya ya, ibtaus sirri haramun, membongkar rahasia pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada khalayak umum itu enggak baik gitu, karena akan menimbulkan fitnah kayak gitu. Siap. Cekap Bang Faris. Nuhun. Cekap nuhun. Ya, misal Pak Ramdan ada yang melihat di lantai 6 tuh. Iya. Kang Hendy aya 2 cenah gitu. Baiknya disampaikan ya, kalau mau ke atas hati-hati berdoa saja. Jangan disampaikan saya melihat anu. Itu kan jadi fitnah ujungnya kan gitu. Ya. Ya gitu. Jadi kalau lebih diberikan baik, kelebihan lebih baik ditutup saja ya, jangan ini hati-hati aja pokoknya kalau ke lantai 6 misalnya gitu. Siap. Ya, seperti orang-orang kan paranormal itu kan 2025 akan terjadi anu dan sebagainya kan gitu. Itu sebetulnya membongkar rahasia nganjang kapal getok gitu. Meskipun itu kan belum kebenaran yang mutlak kayak gitu. Betul. Kalau melihat penampakan gitu tuh. Ya lupa bro. Ya. Kalau melihat penampakan itu tadi yang disampaikan ila liman irtada, kalau Allah menghendaki ya bisa seperti itu. Tadi kan saya di dalam tafsir Ibnu Katsir bukan hanya para nabi dan malaikat tapi orang yang biasa saja bisa Allah bisa memberikan hal itu gitu kan. Gitu. Saya dapat rujukannya Ibnu Katsir ya enak juga. Kalau yang tafsir-tafsir sebelumnya itu kan tidak hanya malaikat dan para nabi, malaikat dan para nabi, tapi pada tafsir Ibnu Katsir itu kan termasuk basar itu ya orang biasa seperti kita kan gitu. Itu walaupun kemungkinan yang mungkin betul atau mungkin hanya halusinasi saja mungkin saja ya. Bisa halusinasi, bisa dan sebagainya. Tapi kalau tadi disampaikan ada keterangan bahwa kata baginda Nabi bahwa ada jin dalam berbentuk ular, kerajaan ini kan baginda Nabi juga kalau lihat dari arad basyariahnya adalah manusia. Artinya bisa diberikan penglihatan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian saya berpendapat melalui pendapat para ulama ibtaus sirri haramun. Jadi kalau misalkan diberikan kelebihan seperti itu lebih baik dirahasiakan. Kalaupun mau disampaikan, sampaikan dengan cara yang etis, hati-hati, banyak berdoa, baiknya kamu begini. Jadi tidak memberikan kepastian seperti itu. Namakan viral bos, jadi ladang pencaharian dari konten gitu kan. Jadi banyak yang dapat uang dari situ tuh. Oh di dia ya iya. Uji nyali kadang-kadangnya. Enggak. Prof Efik mau bertanya, Bro? Ya udah tadi sama Pak sebetulnya itu kan terkaitkan yang para nabi, rasul. Artinya berarti kan tafsirnya berarti manusia yang bisa melihat itu yang mempunyai tadi ya mendekati gitu ya mungkin ya terkait dengan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau tadi kebahasan dijawab oleh Pak Kiai bahwa orang biasa-biasa juga artinya berarti kan tidak terkait juga dengan keimanan dan ketakwaan seseorang ya gitu ya. Misalnya tetangga saya nih ada yang suka membuat konten jurika sekarang jadi kaya tuh si siapa DM sana bukan perempuan Tesa. Yang maklum nih bukan Risa jadi artinya dia kan memang orang yang tadi kan orang yang dipilih oleh Allah gitu ya tadi kan tapi pemilihannya itu tadi apakah karena ketakwaan dia atau memang siapa saja bisa dipilih gitu kira-kira Ya kalau dalam konteks dunia ini kan Allah nggak pilih kasih bro, siapapun bisa diberikan kelebihan itu. Untuk konteks dunia ya dukun-dukun bisa nyantet baginda Nabi juga kan berarti kan orang kafir juga diberikan oleh Allah. Bahasa Sunda nama disungkun ku Allah Subhanahu Wa Taala gitu.
Ya, praktek-praktek seperti itu bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi tidak kepada kadar ketakwaannya juga. Allah memberikan itu semuanya. Jadi ya orang-orang yang katakanlah tidak beriman kepada Allah sekalipun, ya mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti itu. Ya buktinya memang Fir'aun juga ketemu sama iblis kan gitu. Di dalam kitab Nawadir itu lucu-lucu kisahnya itu, Pak. Ya. Jadi ada iblis silaturahmi kepada Fir'aun kan gitu. Dan Fir'aunnya juga di-prank oleh iblis ya. Kata Fir'aun, siapa yang ada di luar gitu. Masa Tuhan nggak tahu siapa yang datang kan gitu. Bukan saya Tuhan palsu kata Fir'aun gitu. Artinya kan Fir'aun saja di dalam kitab Nawadir Syahrudin Qayyubi itu ya. Fir'aun itu kan orang kafir, orang yang tenang, tapi bisa melihat iblis, ketemu sama iblis kayak gitu. Artinya ya kalau dalam konteks dunia ini memang semuanya Allah piurkan berikan kepada manusia, apapun keimanan seperti apapun Allah berikan seperti itu. Gitu, bro. Jadi tidak mengukur kepada kadar ketakwaan. Tapi ya kalau para kiai yang sebut dulu ya disampaikan itu urus saja yang dohir. Kalau yang gaibnya cukup kita beriman kepada Allah, malaikat, ada pahala, ada siksa, ada surga dan neraka. Dan memang Allah mengawasi kita semuanya ya, seringkali kita lupa gitu kan, sehingga kita tidak merasa dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga berani melakukan kesalahan, berani melakukan maksiat. Dan kalaupun orang yang mukmin berani melakukan maksiat ya tidak kafir, tapi ya terjerumus kepada kefasikan atau kemunafikan seperti itu. Kayak gitu. Alhamdulillah. Cekap, Bro? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak terasa sudah 6.17 sesuai waktunya. Mungkin ada closing statement dari Pak Dr. Ramdan terkait dengan implementasi beriman kepada yang gaib. Mangga, Pak Dr. Pak Dekan yang saya hormati, teman-teman sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih sangat banyak sekali kajian tentang hal yang gaib ini dalam ayat-ayat Al-Quran, tafsirnya akan sampai 32 ayat. Itu banyak sekali kekurangan yang saya sajikan pada kesempatan pagi hari ini. Namun demikian terkait implementasi beriman kepada yang gaib adalah praktek ihsan, yaitu raga kita meskipun beraktivitas dengan makhluk tapi kalbu kita tetap terpatri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang dapat diamalkan dengan ikhlas untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan dampak positif terhadap kemaslahatan duniawi kita, baik di dunia kerja kita ataupun dalam praktek sosial kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum wa la'afakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dr. Ramdan Fauzi atas ilmunya yang berbeda. Nah, sebelum kita tutup ada pengumuman dari Prodi. Alhamdulillah perwalian KSA sudah berjalan, tapi ada beberapa dosen yang belum meng-approve. Jadi mohon Bapak Ibu melihat lagi si akadnya dan di-approve bagi mahasiswa yang ingin mengikuti KSA. Dan kemudian juga sidang sebentar lagi akan dilaksanakan. Oleh karena itu, yang bimbingan-bimbingan mohon dibimbing mahasiswanya agar bisa tamat, bisa selesai pada waktunya. Ya. Dan kemudian juga kita doakan bagi yang sakit semoga disembuhkan, bagi yang sedang ada masalah semoga segera diberikan jalan keluar, bagi yang sedang ada niat baik untuk naik ke LK ataupun Kubes semoga diberikan jalan mudahnya. Dan juga untuk kita seluruhnya, alhamdulillah kemarin beritanya Fakultas Hukum ini Doktor Ilmu Hukum sudah unggul, MKN unggul. Nah, semoga juga SIH dan MIH selanjutnya bisa ditetapkan unggul juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kajian tafsir pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Pak Dr. Ramdan Fauzi atas pemaparannya dan juga kepada seluruh yang hadir. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nuhun, Pak Ustaz. Nuhun, Pak Ustaz. Nuhun.